Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPKN di sini kembali lagi di pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya, alhamdulillah kali ini kita bisa ketemu lagi di pelajaran kita dan kali ini kita akan masih membahas mengenai demokrasi. Oke, di pertemuan kemarin atau di video kemarin, video sebelumnya kita sudah membahas apa itu makna demokrasi. Dan kali ini kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan kriteria dalam menentukan situasi demokrasi. Kita masih membahas demokrasi secara global dulu ya teman-teman ya. Belum demokrasi secara spesifik bagaimana pelaksanaannya di Indonesia. Oke, langsung saja kita masuk pembahasannya. Dalam menentukan kriteria situasi demokrasi di Indonesia, di suatu negara, yang pertama dilihat dari kekuasaan. Maksudnya apa? Di pembahasan video sebelumnya sudah dibahas kalau negara demokrasi harus kekuasaannya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, untuk itu, apabila negara ingin menjalankan demokrasi secara ideal, maka pemerintah harus berusaha melibatkan rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Contoh, misalkan dalam membuat satu kebijakan atau keputusan, mau secara langsung ataupun tidak langsung, rakyat harus berperan dalam membuat kebijakan tersebut. Kalau di Indonesia contohnya, pemilu atau pemilihan umum khususnya presiden saat ini sudah dilakukan secara langsung. Ya. Nah, untuk apa dilakukan secara langsung? Untuk poin pertama ini teman-teman, untuk agar masyarakat Indonesia bisa berperan langsung dalam menentukan presidennya, dan itu bagian dari masyarakat bisa berperan dalam pemerintahan. Oke, nah yang kedua, harus adanya keadilan di negara tersebut. Paling dasarnya adalah keadilan hukum. Maksudnya apa? Jadi, setiap masyarakat atau rakyat di suatu negara demokrasi harus mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Jadi semuanya harus sama. Mau dia cuma rakyat biasa, mau dia anggota DPR, ataupun dia artis, ataupun dia politikus dan sebagainya, semuanya harus sama. Harus adil di mata hukum. Perlakuannya harus sama. Oke, selanjutnya kesejahteraan. Pemerintah harus berusaha untuk membuat masyarakatnya sejahtera. Sejahtera bukan dalam artian semua masyarakatnya kaya, tidak. Tapi semua masyarakat di negara tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan hidup dasarnya minimal. Seperti dapat pekerjaan yang layak, dapat bisa makan, bisa sekolah, bisa ke rumah sakit, pasti dapat fasilitas ketika sakit. Nah, itu kebutuhan dasar itu negara harus berusaha memenuhinya gitu. Tidak hanya dengan bantuan tunai gitu, tapi bisa dengan misalkan menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Jadi tidak melulu kasih uang secara tunai. Oke, selanjutnya harus ada peradaban di situ. Peradaban di sini maksudnya di negara demokrasi harus terbuka luas kesempatan untuk masyarakatnya mengembangkan pendidikan maupun kebudayaan dan minat bakat masyarakat. Jadi harus ada wadahnya gitu. Harus ada wadah untuk mengembangkan kemampuan akademik maupun non akademik bagi rakyatnya. Oke. Selanjutnya yang poin 5 adalah afeksi. Afeksi ini adalah hubungan antara pemerintah atau wakil rakyat, lebih tepatnya, dengan rakyatnya. Oke, jadi harus ada hubungan yang baik antara wakil rakyat dan rakyat ya di suatu negara demokrasi, karena wakil rakyat ada perwakilan rakyat secara langsung dalam pemerintahan. Oke, selanjutnya keamanan harus terjamin. Jadi tidak boleh ada rasa cemas, tidak boleh ada rasa takut di negara tersebut. Contoh misalkan saat ini sedang marak lagi terjadi pembegalan maupun perampokan di jalan raya. Nah, ini tidak boleh sebenarnya ada di dalam negara demokrasi. Masyarakat harus merasa aman. Pemerintah harus berusaha secara maksimal membuat masyarakat yang merasa aman. Dan terakhir, kebebasan berpendapat dan sebagainya. Oke, kebebasan yang dibatasi oleh tanggung jawab masyarakat itu harus dilindungi di negara demokrasi. Oke, untuk kali ini cukup sekian videonya.
Apabila kalian belajar pengetahuan baru kali ini, silahkan kalian like, comment, subscribe, and share. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.